Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi mata kuliah analisis data hari ini, eee, seperti yang sudah kita, diskusikan minggu lalu, kita udah bahas. Jadi kita punya, beberapa pokok bahasan gitu ya. Jadi yang pertama itu yang hari ini itu adalah kita akan belajar tentang, eksplorasi data. Setelahnya ada pemeriksaan baik data yang tunggal maupun nanti yang udah dikelompokin, terus estimasi parameter, uji hipotesis, terus persamaan garis resisten, setengahnya ntar di sebelum UTS, terus lanjut setelah UTS, terus ada analisis regresi, ada analisis varian, lanjut uji independensi dan homogeneity test ya untuk data kategori. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke yang eksplorasi data dulu ya. Jadi di sini capaiannya adalah gimana kita bisa memahami dan sampai ke tahap menerapkan eksplorasi data dengan beberapa kemampuan akhir mengenai 4 macam ini gitu. Yang pertama itu adalah pengertian dan gimana sih pentingnya kita mengeksplor data kita sebelum melakukan analisis. Kemudian bagaimana kita memahami, kemudian menerapkan histogram, stem and leaf, box plot, terus gimana kita nyari 3 angka, 5 angka, sama 9 angka, kemudian lanjut dengan quantile box plot dan quantile plot atau Kiki plot. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan pentingnya kita mengeksplorasi data kita gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari pengertian analisis data. Jadi di analisis data ini kita akan melakukan suatu proses meliputi bagaimana upaya kita mulai dari kita menelusuri data kita sampai akhirnya kita mengungkapkan apa sih informasi yang relevan, yang cocok atau yang terkait atau yang terkandung yang ada di dalam data kita tuh apa aja gitu. Itu analisis data. Nah, penyajian hasil dalam bentuk yang lebih ringkas ini yang harus digarisbawahi, dia itu harus lebih ringkas dan sederhana. Gitu ya. Jadi misalnya ada data mentah, raw data yang ada beberapa halaman, kita akan buat dia jadi bentuk yang ringkas dan sederhana, sehingga nanti endingnya kita butuh penjelasan atau dan penafsiran gitu ya. Interpretasi lah ya bahasanya kalau kita biasa dari dulu tuh. Terus di sini yang perlu diperhatikan juga bahwa analisis data itu nggak cuma ngitung rata-rata, variansi, koefisien regresi gitu ya. Jadi analisis data nggak cuma menghitung itu doang gitu. Nah, ini ada kecenderungan yang agak keliru ya. Jadi apa namanya pengujian hipotesis itu terkesan sederhana dan relatif mudah dilakukan gitu ya. Artinya apa ya? Pokoknya kalau kita mau uji hipotesis, pokoknya ada hipotesis, ada statistik uji, terus ambil kesimpulan gitu sesuai dengan teori gitu. Terus habis itu nanti sebatas sampai kesimpulan dia apakah nyata secara statistik atau tolak H0 atau terima H0 gitu doang kan ya. Nah, jadi itu kesan yang keliru selama ini bahwa pengujian hipotesis itu cuman sederhana, mudah, ikutin aja teorinya. Yang penting ada hipotesis, ada statistik uji dan dapat kesimpulan gitu. Ya. Padahal kenyataannya sebenarnya ada yang harus kita bahas yang lebih menarik daripada kita cuman sampai kesimpulan oh tolak H0, terima H0, selesai gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu apakah kan misal kita dapat oh tolak H0 gitu. Kenapa H0 ini ditolak? Apakah ada karena alasan ini keberagaman datanya emang menyebabkan dia ditolak atau emang kebetulan angkanya tuh lagi cocok aja gitu. Ini kan menarik ya daripada kita langsung ambil kesimpulan oh tolak terima terus kita terima gitu aja hasil kita itu kayak eh, cenderung kita anggap pengujian hipotesis tuh ya stop sampai situ gampang gitu. Dapat kesimpulan selesai gitu tanpa ada kita cek dulu kenapa bisa dapat kesimpulan seperti itu tuh alasannya apa tuh. Sebenarnya apakah ada pola-pola menarik atau ada konsistensi pola tertentu
yang ada teori terdahulunya gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan endingnya kita butuh penjelasan lebih lanjut. Apakah kita tuh cukup selesai sampai situ aja, tolak H0, terima H0, selesai kerjaan kita, terus kita tenang gitu aja gitu. Nah, sebaiknya kita nggak usah tenang gitu aja, tapi kita harus penasaran apa sebenarnya keadaan menarik yang menyebabkan kesimpulan kita bisa jadi kayak gitu gitu. Nah, em, sebelum kita masuk lebih jauh, jadi analisis data tuh ada pendekatan yang klasik dan eksploratif. Sebenarnya nanti ada pendekatan bias juga ya, cuman di sini kita bahas itu pendekatan klasik dan eksploratif. Klasik ini yang biasa kita pakai simple, sederhana, yang formal, yang secara umum itu kuantitatif. Jadi ada masalah, ada data, kita pakai model, habis itu kita analisis, kita ambil kesimpulan gitu ya. Terus yang satu lagi pendekatan eksploratif, jadi ini biasanya grafikal. Jadi dipelopori oleh Tukey tahun 1977. Gimana bedanya dengan klasik? Jadi balik antara model dengan analisis ini kebalik. Jadi kita punya masalah, ada data, kita analisis dulu dengan pendekatan eksploratif yang umumnya bentuk grafikal gitu. Ya, kita buat dulu plotnya, kita iniin, kita cek, oh ternyata ada keadaan kayak gini. Jadi modelnya kita sarankan dari hasil analisis awal itu. Baru habis itu kita tarik kesimpulan. Kalau klasik kan kita udah dah, pokoknya ada model, kita kesannya kita paksakan pada data, baru habis itu kita analisis. Ya, ini yang klasik. Kita di mata kuliah ini akan belajar bagaimana kita melakukan pendekatan eksploratif. Jadi kita analisis dulu, baru kita saranin, oh ini modelnya harusnya gini. Atau, oh kalau kasus kayak gini, kelarin dulu masalahnya, hilangin dulu pencilannya, bagusin dulu datanya, baru habis itu disaranin model kayak gimana. Gitu. Ya. Nah, pendekatan klasik ini biasanya dia fokus pada model, gitu ya, estimasi fokus pada ya udah pokoknya saya mau estimasi parameter terus saya dapat prediksi selesai gitu. Dan dia terikat asumsi karena objektif gitu. Ya, contohnya yaitu kayak kemarin kalian belajar udah apa ya yang udah belajarnya di Statdas misalnya, udah belajar estimasi parameter, hipotesis uji hipotesis, ANOVA, analisis regresi gitu ya. Itu objektif, ada asumsinya kan gitu. Jadi yang pokoknya kita fokus sama modelnya. Kalau yang klasik. Kalau di eksploratif kita tuh lebih fokus sama datanya. Jadi sebelum kita menentukan model apa yang cocok, kita fokus dulu di data. Data ini strukturnya kayak gimana sih? Data ini ada pencilannya atau enggak? Data ini keragamannya tinggi atau enggak? Gitu. Sehingga nanti endingnya baru kita sarankan model apa yang cocok untuk data ini. Gitu. Nah, si eksploratif ini karena kita akan ngelihat struktur datanya dulu, lihat pencilan, berarti kan grafikal ya umumnya. Kalau grafikal itu kan kita subjektif, nggak kaku sama asumsi. Bisa jadi mata saya dengan mata kalian beda ketika melihat sebaran datanya, ketika melihat plotnya gitu. Ya, jadi dia tidak kaku pada asumsi. Contohnya apa? Bisa pakai scatter plot. Ini udah belajar pas Statdas ya. Scatter plot, plot pencaran, histogram, histogram, probability plots, residual plot, box plot, block plots, dan seterusnya. Kita belajar ntar setelah ini. Ya. Nah, jadi pada kenyataannya di dunia nyata itu sebenarnya nggak mesti kita harus pokoknya saya mau klasik, saya mau eksploratif, nggak mesti kayak gitu. Di kehidupan nyata ketika nanti kita ketemu data kasus yang real gitu ya, maka sebenarnya kita bisa aja nyampur pendekatan-pendekatan itu gitu ya. Jadi saya ngejelasin pendekatan ini ya ada eksploratif, ada klasik, itu sebenarnya untuk menekankan apa aja sih beda utama antar pendekatan gitu. Kalau klasik tadi model dulu, baru analisis. Kalau eksploratif kita explore dulu datanya, baru kita sarankan model yang cocok. Ya ini lebih detail ke analisis data yang eksploratif. Jadi pendekatan analisis data yang pakai beberapa teknik grafis, yang kebanyakan grafis gitu ya. Tujuannya apa sih? Yang pertama, kita mau memaksimalkan insight kita ke data kita.
Jadi kita lihat data itu sebenarnya gimana sih sebelum kita menentukan mau pakai model yang gimana. Kita mengungkap struktur dan pola datanya. Data ini polanya menceng kanan kah, menceng kiri kah, gitu. Strukturnya, polanya. Polanya apakah polanya mengikuti distribusi normal kah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita mau ekstrak variabel penting. Oh, ternyata misalnya dari scatter plot kita lihat kalau saya pakai X1, X2, X3, ternyata yang paling bagus pengaruhnya, polanya itu berubah drastis terhadap si Y yang kita pakai itu adalah X1. X2 dan X3 itu bukan termasuk variabel penting misalnya. Ya. Terus selain itu, analisis data eksploratif atau exploratory ini kita bisa juga pakai untuk deteksi pencilan. Oh, kalau ada pencilan, nggak boleh langsung regresi biasa karena itu akan ngaruhin model gitu misalnya. Kita juga bisa pakai asumsi dasar, mengembangkan model parsimoni. Parsimoni itu kalau bisa pakai variabel sebanyak mungkin, intinya modelnya sesederhana mungkin dengan hasil yang paling maksimal gitu. Jadi kalau emang sederhana bisa dapat hasil yang bagus, kenapa harus pakai model yang ribet gitu? Parsimoni, prinsip parsimoni. Selain itu kita juga bisa mengatur faktor yang optimal itu yang mana sehingga kita nggak wasting time untuk nge-handle faktor-faktor lain yang sebenarnya tidak terlalu membuat hasil kita jadi optimal, tapi kita fokus ke faktor-faktor yang memang menghasilkan hasil yang optimal. Itu semuanya bisa kita dapat kalau kita melakukan exploratory data analisis yang deep, yang dalam, yang benar-benar kita explore dulu datanya tuh kayak gimana, baru kita nentuin model apa yang cocok gitu ya. Nah, ini ada penjelasan sedikit tentang yang tadi, yang sebelumnya penelusuran struktur data sama pola data. Jadi kalau di struktur itu kita mau lihat, kita bisa periksa data itu bisa dipecah jadi berapa komponen sih gitu. Apakah kita harus jadiin satu kesatuan atau ya udah jadi beberapa komponen dulu nih. Ada komponen yang bisa dimodelkan, ada komponen yang ini sebenarnya adalah komponen error dan lain sebagainya. Terus kita juga ngecek komponen ini aditif atau multiplikatif. Jadi kita bisa tahu nanti model kita pakai model yang aditif atau model yang multiplikatif. Terus apakah komponen persamaan garis? Nah, ini nanti kita belajar setelah ini. Terus kalau pola data, nah ini kita bisa ngecek sebaran datanya tuh kayak gimana. Apakah data itu ngumpul di nilai tertentu kah? Menceng kiri, menceng kanan, simetris kah? Gitu. Terus apakah ada pencilan atau enggak di dalam data. Gitu. Jadi ini bisa kita dapat ketika kita sudah melakukan exploratory data analysis atau mengeksplor analisis data yang exploratory. Ya. Nah, penjelasan lain, jadi alat grafis ini sebenarnya adalah shortest path katanya. Jalur yang paling pendek kalau kita mau tahu data kita tuh kayak gimana, cara gampangnya ya udah pakai alat grafis aja. Terus kalau kita nggak pakai grafis alat grafis tadi, maka insight kita pengetahuan kita terhadap apa sih struktur yang mendasari data itu nggak akan kita dapetin gitu. Nah, di sini dengan exploratory data analysis ini, dia tidak cuman ngasih model yang paling sesuai aja, tapi juga dia bisa nemuin penyimpangan apa dan nyari solusinya kayak gimana. Gitu. Misalnya tadi, oh ternyata ada pencilan, oh ternyata menceng kiri. Kalau kasus kayak gini, gimana cara menentukan penyelesaiannya? Kalau udah oke, baru kita analisis data kayak biasa dengan model yang disarankan. Gitu. Ya. Nah, secara umum data itu kita bisa uraikan jadi komponen ini. Jadi data itu ada komponen dugaan, ini yang kita estimasi gitu ya, dan ada komponen error. Jadi komponen dugaan ini adalah komponen yang strukturnya teratur. Misalnya kita modelin pakai model linear, kuadrat gitu ya. Kemudian error ini adalah yang komponen yang tidak ada struktur jelasnya gitu. Tapi sebenarnya bisa didekati dengan pola sebaran teoretik tertentu. Misal kalau dari dulu kita errornya itu distribusinya yang paling populer tuh pakai normal. Jadi EI distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Atau biasa tulis IID, identically independent distributed normal. Gitu ya. IID ya. Nah,
harapan kita gimana? Harapannya ya unsur error, hmm, apa namanya? Unsur error itu tercakup dalam dugaan. Maksudnya gimana? Jadi dugaan itu yang paling dominan dan kita mau errornya itu sekecil-kecilnya. Kalau sampai ternyata di dalam error itu ada model yang sebenarnya bisa dimodelin, itu berarti model kita masih belum bagus. Misalnya kita punya tadi data dugaan plus error kan ya. Kalau ternyata di error ini masih ada unsur keteraturan, nah sebaiknya keteraturan tuh masukin dulu ke sini sampai endingnya error ini yang benar-benar tidak teratur yang nggak bisa kita kontrol. Itu model yang paling bagus. Dugaan inilah yang paling dominan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar teknik statistika itu dasarnya ya memang mau membuat pengalihan sebanyak mungkin semua keteraturan yang ada di sini kita bawa ke sini sehingga endingnya nanti di sisaan ini udah nggak ada lagi keteraturan. Sisanya ketidakteraturan yang memang udah paling minim yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, misal kita punya contoh data nih ya. Ada data karyawan, ini raw data, data mentah. Kalau kalian ngelihat kayak gini, kita mau ambil kesimpulan, bisa nggak langsung cepat? Kalau biasanya kan, apakah tinggi seseorang mempengaruhi berat badan? Biasanya kalau pakai yang pendekatan klasik kan kita udah langsung regresiin aja udah gitu. Padahal sebenarnya ini tuh bisa dieksplor dulu di awal dengan keadaan data kita gitu. Ya. Jadi kita punya data ada jenis kelamin karyawan sebanyak 21 orang, tinggi, berat, sama agama. Nah, kita bisa lakukan eksplorasi awal dulu. Bisa pakai tabel dengan grafik gitu ya. Ternyata kalau kita rekap bisa dalam bentuk tabel, laki-lakinya itu 57%, banyakkan laki gitu ya. Jadi kita punya pengetahuan awal dulu, oh data yang saya punya, ingat saya punyanya banyak laki. Jadi kalau kesimpulannya kayak gini, kemungkinan penyebabnya karena ini gitu. Misal. Jadi exploratory data analysis ini ya itu, kita explore dulu di awal sehingga nanti modelnya itu kita bisa kasih saran sesuai dengan hasil explore kita. Menurut agama paling gede itu 61% itu adalah Islam. Itu ya, rata-rata tinggi. Kalau dilihat dari rata-rata tinggi, lebih tinggi rata-rata laki. Dilihat dari berat, lebih berat juga yang laki. Jadi nanti ini harus akan mempengaruhi kesimpulan yang kita ambil. Oh, kalau kesimpulannya kayak gini ya penyebabnya emang karena ini gitu. Jadi kita punya insight. Jadi saat ngambil kesimpulan tuh kita punya gambaran, oh ini tuh hasilnya kayak gini tuh karena emang kayak gini gitu. Ya, jadi ada insight wawasan terdahulu, wawasan analisis awal kita gitu. Oke. Ini kalau dipakein grafik kelihatan ya. Jadi bisa pakai pie chart atau bar chart gini, cowok lebih tinggi. Terus kalau di agama yang Islam lebih tinggi gitu ya. Kalau berat badan, yang ini tinggi. Kalau tinggi itu yang cowok lebih tinggi, yang berat badan juga yang cowok lebih tinggi. Tuh. Nah, contoh lain ini saya ambil dari papernya Ancombe, nggak tahu gimana bacanya, Ancombe kali ya nama orang. 1973, jadi ada data X sama Y. Ya, sebenarnya kalau data ini kita pakai pendekatan kuantitatif, itu tuh korelasinya 0,816. Artinya apa? Hubungan antara ini relatif cukup kuat gitu ya. Antara X dengan Y ini korelasinya cukup kuat. Gitu. Nah, rata-ratanya X, rata-rata Y, kalau kita pakai model regresi linear, dia gradiennya sekitar setengah, terus ininya slope-nya 3, jadi bisa kita tarik garis gitu ya. Ini gambaran kita kalau pakai regresi linear. Nah, sekarang kita mau lihat pendekatan eksplorasi kita kayak gimana. Kita pakailah scatter plot. Nah, ini scatter plotnya. Jadi kalau kita lihat dari scatter plot atau plot titik-titiknya, plot pencarian ini relatif ngikutin kurva linear. Ya, kalau dilihat dari sini, oh kita bisa lihat, oh kalau kayak gini ya nggak perlu pakai model kompleks yang lebih lain. Misalnya mau pakai kuadratik kan nggak perlu ya, karena datanya ya emang udah bisa dideketin pakai garis lurus. Jadi kita bisa modelin pakai Y sama dengan A tambah BX, misalnya Y topik. Jadi cukup pakai
garis lurus saja pendekatannya. Gitu kan ya? Nggak ada outlier juga, tidak ada pencilan. Nah, jadi ini contoh eksplorasi data awal yang kita lakukan. Kita udah explore di awal tuh keadaannya kayak gini, sehingga kita sarankanlah pakai model regresi linear. Jadi ada analisis awal dulu, baru kita saranin model. Nah, contoh lain saya punya 4 pasangan data, jadi ada X dengan Y, jadi untuk Y yang ini pasangannya bisa pakai X ini, Y yang ini, X yang ini juga, jadi ini X untuk Y1 sampai Y3 dipasangin. Kalau untuk yang keempat, ini pasangannya X4 sampai Y4. Nah, kalau kita cari semua si X ini, X yang ini dengan X yang ini, itu tuh rata-ratanya 9, sama. Y-nya rata-ratanya 7,5, padahal datanya beda-beda ya. Tapi ini rata-ratanya 7,5. Ya, lihat korelasi antara, jadi korelasi antara X1 versus Y, X1 versus Y2, X1, X2, X3 ya, tapi ini sama semua X-nya. Y3 dan X4 versus Y4. Ini tuh korelasinya sama semua 0,816. Kan kuat ya? Kalau kita ngelihat kayak gini kan sebenarnya semuanya punya hasil yang sama, tapi data ini kalau kalian lihat, kalau kita tidak melakukan eksplorasi awal, kita udah akan melakukan, oh udah regresin aja, udah korelasinya kuat juga gitu. Ya kan? Tapi gimana kalau kita lihat grafiknya, scatter plotnya? Ternyata kalau kalian lihat ini tuh beda sebenarnya. Padahal outputnya tuh sama. Dan kalau dideketin pakai garis dilihat korelasinya, itu korelasinya sama semua, gede, tinggi. Artinya apa? Oh, si X mempengaruhi Y cukup tinggi gitu kan? Atau bukan mempengaruhi, sorry, korelasinya, hubungannya antara X dengan Y ini cukup tinggi. Tapi kalau kita perhatikan lebih mendalam, satu persatu plotnya, misal gambar yang pertama, ini adalah antara X1 versus Y1. Di sini kita lihat, oh ini yang data pertama tadi ya, jadi dia linearly, dia dekat dengan garis lurus, alias kita bisa pakai linear, gitu ya. Jadi bisa dideketin pakai linear. Sekarang kalau yang kedua, ternyata pola datanya itu hampir mirip kuadratik. Jadi sebenarnya tidak bijak kalau kita deketin pakai regresi linear. Harusnya pakai kuadratik. Misal, itu adalah contoh model yang kita sarankan. Ya, jadi dia nearly on a smooth curve. Ada di kurva yang smooth, tapi bukan garis lurus. Jadi mungkin deketinnya gini gitu. Ya, gimana kalau yang data ketiga? Padahal ini semua data tuh sama semua kan ya? Tadi kita udah lihat sama semua korelasinya. Tapi ternyata kalau kita deketin pakai explore dulu di awal, kita tahu, oh data itu keadaannya nggak kayak sesuai dengan yang kita lihat tanpa explore gitu ya. Nah, data ketiga, ini juga sama korelasinya tinggi. Cuman ternyata kalau kita buatin plotnya ada outlier. Nah, outlier ini perlu kita perlu mengerti dia dan kita harus report. Data ini ada outliernya. Jadi kalau nanti kita ambil kesimpulan, harusnya mempertimbangkan outlier. Gimana solusinya? Ya kita cek. Oh, ternyata kalau kita cek di data mentahnya, ini sebenarnya salah input. Oh, ternyata ini emang daerah yang beda sendiri. Oh, ternyata ini emang orang yang beda sendiri itu. Jadi kita ada penjelasan awal. Jadi ketika nanti kesimpulannya menyimpang, oh pantas nyimpang karena kan emang ada outliernya gitu. Jadi kita udah tahu dulu insight data kita tuh kayak gimana. Data keempat, ini kalian lihat ini adalah victim dari poor experiment. Jadi adalah korban dari perancangan percobaan yang buruk sekali, gitu ya. Jadi mau X-nya itu di sini terus tapi hasilnya beda-beda. Terus ada satu single point yang keluar dari data kita. Kalau ini misalnya kehapus, misal oh ternyata ini tuh salah pencet doang, salah ketik kelebihan angkanya, ya udah datanya cuman ini nggak akan bisa diestimasi, gitu. Ya bisa jadi kita keluar dapat satu model, padahal kenyataannya ini tuh salah ketik, ada pencilan kah? Ternyata ini tuh sebenarnya nggak bisa diestimasi, tapi kita malah mengeluarkan statement ini modelnya bagus. Itu kan keliru ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan eksplorasi data dulu di awal. Nah, the greatest value of a picture itu
adalah ketika dia nilai terbesar dari suatu gambar itu adalah ketika dia memaksa kita untuk melihat apa yang sebenarnya kita nggak pernah bayangkan gitu. Ya, itu adalah nilai terbesar dari gambar. Misalnya tadi yang ini tuh bermakna banget ternyata plot ini karena dia ngasih tahu kita ternyata ada pencilan dan datanya tuh jelek banget hasilnya. Sebenarnya bukan jelek, tapi untuk kasus ini ya justru itu kita harus cari tahu, oh ternyata memang dia ya untuk kasus ini kalau ini ternyata pencilan ini jelek banget gitu ya. Nah, terus sini ada notes lagi bahwa grafik itu adalah sangat penting kalau kita mau dapatkan analisis statistik yang bagus. Sebenarnya pendekatan kuantitatif itu nggak salah. Kalau langsung pakai kuantitatif itu nggak salah. Kayak tadi kita dapat korelasi, itu nggak ada yang salah. Cuman kurang lengkap. Ya, ingat korelasi tadi itu kan korelasi linear yang 0,816. Ini adalah hubungan linear. Oh ternyata kalau hubungan linear dia kuat semua. Padahal sebenarnya dia sama sekali kalau kita deketin plot itu nggak bisa dideketin pakai garis linear semuanya. Ya, oleh karenanya memang nggak salah, cuman kurang lengkap sehingga perlu kita lengkapin pakai pendekatan yang eksploratif. Ya, singkatan lagi exploratory itu can never be the whole story. Jadi dia nggak bisa jadi cerita yang keseluruhan gitu ya, tapi setidaknya dia bisa jadi foundation stone, batu fondasi sebagai step awal kita. Sebenarnya bukan itu intinya eksplorasi, cuman setidaknya nggak ada yang lebih bagus daripada eksplorasi sebagai basic fondasi dari analisis kita. Ya, jadi kalau mau jadi data analis kita tetap butuh harus toolsnya apa dan kita harus mengerti kalau tadi plotnya mencil sendiri sini kita harus ngerti toolsnya apa, toolsnya scatter plot. Ini kita harus understanding ketika kayak gini, ini outlier, ngatasinnya gimana, penyebabnya gimana, model yang cocok gimana. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang data analis. Ya. Nah, di sini kalau katanya 2K, dia nggak bisa garansi mana tools yang paling bagus, pakai scatter plot kah, pakai histogram kah, atau pakai apa. Cuman dia nggak bisa ngasih tahu mana yang bagus karena dia juga nggak yakin apakah ada satu unique best. Jadi bisa jadi ada banyak pendekatan yang memang semuanya bagus. Jadi nggak bisa digaransi sama dia bahwa ada satu yang paling bagus pendekatan itu nggak bisa. Sekarang apa aja toolsnya? Nah kita akan belajar di video selanjutnya. Oke? Nanti kita bisa belajar histogram, stem and leaf, box plot, dan seterusnya. Semangat!